Halo semuanya, balik lagi di Under Sky Project, channel keluarga yang senang camping dan menikmati alam bersama. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat kembali salah satu perjalanan keluarga kami yang sudah tersimpan sekitar setahun yang lalu. Biasanya kami mengajak teman-teman menikmati suasana camping, tapi kali ini kami mencoba aktivitas yang sedikit berbeda, yaitu hiking keluarga di kawasan Sentul. Yang menarik, trekking ini bukan hanya untuk orang dewasa, jalurnya juga dirancang ramah untuk anak-anak. Bahkan hari itu kami memilih rute yang lebih panjang, sekitar 4 km. Sepanjang perjalanan nanti kami akan melewati pesawahan, hutan pinus, sungai, tanjakan, sampai akhirnya bermain air di Lewi yang terkenal dengan airnya yang jernih. Seperti apa pengalaman kami? Apakah anak-anak kuat menyelesaikan perjalanan sejauh itu? Yuk tonton sampai akhir ya. Halo, apa kabar? Pasti sehat semua kan teman Under Sky? Nah, kali ini kita mau hiking nih, bareng Hiking Therapy Hills. Jadi kita kebetulan pilih paket yang hiking family private, sekitar 130.000 per pax. Jadi kalau kita 4 orang, kita 520.000. Nah ini tuh udah semuanya ya, dari mulai tiket masuk, terus tiket masuk retribusi, air terjun, trekking pole, terus juga air mineral, P3, dan kita dapat professional guide. Dan ini adalah pertama kalinya kita hiking bareng anak-anak. Mudah-mudahan memberi kesan buat anak-anak yang baik ya, apalagi Abu excited banget. Cuma Mariam nih mungkin agak capek ya, jadi dia agak cemberut. Tapi lihat deh, nanti beda banget nanti. Mukanya tuh langsung happy dan ceria banget pas lagi hikingnya. Jadi tonton sampai akhir ya buat teman-teman. Akhirnya sampai juga di meeting pointnya, yaitu di cafe ini, daerah Sentul. Nanti kita tinggal tunggu guide-nya Om Yadi, karena Om Yadi ini bakal bantuin kita atau damping kita sampai ke titik parkir mobilnya. Baru kita mulai hiking. Setelah kita di meeting point, terus ini kita mau ke tempat parkiran dulu, di guide sama itu ada Mas Yadi, tour guide-nya. Tour guide apa sih? Hiking guide. Itu yang pakai baju oranye itu, pakai baju oranye di depan. Anak-anak udah excited banget. Tuh kan Mariam, kirain di situ. Kita ikutin orang lain ke teman-teman tugasnya. Ya kita ikut. Kenalkan, saya Om Yadi yang dampingi hari ini untuk trekking. Saya jelasin dulu ya untuk treknya. Untuk treknya sekitar kurang lebih 3,5an, itu yang paling panjang. Trek yang paling pendek sekitar 2,5an. Ntar kita sesuaiin aja buat anaknya. Untuk trek kita lewat perkampungan dulu, terus lewatin jembatan, ada susur sungainya, baru naik ke bukit. Dari bukit kita pulang ke persawahan, lalu finish di Lewi Hantam. Dari Lewi Hantam ke sini sekitar 15 menitan. Oke, sebelum jalan kita pemanasan dulu ya. Ya, pemanasan dulu Bu. Ikuti Om Yadinya. Nah sekarang kita di sesi mulai pemanasan ya. Jadi banyak orang yang nganggep pemanasan tuh untuk orang dewasa ya. Padahal buat anak-anak ini juga penting juga. Kenapa? Karena buat otot dan persendian tuh lebih siap digunain selama nanti hiking. Dan ini juga mengurangi risiko cedera. Jadi pemanasan tuh membantu tubuh anak lebih siap terima berbagai tantangan medan yang mereka bakal lewati nanti gitu. Apalagi kita memilih rute yang panjang sekitar 4 km. Jadi tonton terus ya teman-teman sampai akhir. Mau aja. Ntar saya Om bawain ya. Akhirnya kita mulai perjalanan dari titik desa Karangtengah, lebih tepatnya deket Curug Lewi Asih. Terus kita mau menyusuri sungai, ketemu Lada Village dan Iden School. Nah ini titik mulai kita hikingnya. Jadinya ini bakalan seru banget pasti ya, karena pertama-tama langsung dihadapkan dengan sungai yang lumayan agak sedikit deras tapi masih aman lah buat anak-anak. Ini alasan kita pilih paket family private, karena kita benar-benar dikasih guide yang benar-benar ngerti anak-anak. Yang awalnya kita juga khawatir gitu ya, dan akhirnya kita percaya ya udah kayaknya Om Yadi ini ngerti
paham juga tentang anak-anak. Pasti dia tahu tentang minimalisir resiko lah. Nah, mulai masuk ke jalur sungai. Di sini langkah kaki tuh mulai lebih pelan karena harus memilih pijakan di atas batuan. Tanpa disadari, aktivitas sederhana seperti ini tuh sedang melatih keseimbangan tubuh atau sistem vestibular anak. Mereka juga belajar mengatur posisi kaki, memperkirakan jarak antara batu, dan menyesuaikan kekuatan saat melangkah. Kemampuan seperti ini menjadi bagian dari perkembangan motorik kasar yang akan sangat berguna dalam aktivitas sehari-hari. Yang menarik, semua latihan itu terjadi sambil bermain. Anak-anak bahkan tidak merasa sedang belajar. Itulah kenapa hiking ini menjadi solusi banget untuk melatih motorik anak. Bahkan momen ini tuh bisa jadi momen yang melatih anak lebih mandiri. Oma sendiri. Dia ini kayak Mariam kondisinya. Dia bener-bener gak mau dibantuin. Dia memilih buat ambil tanggung jawabnya sendiri, buat ngelewatin batu yang besar di tengah arus deras yang mungkin untuk orang dewasa itu biasa aja, tapi buat anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun ini tuh jadi tantangan terbaru buat dia. Nah sekarang Mariam sama Om Yadi langsung, dan dia lebih berani ternyata ketika sama Om Yadi. Nah, bundanya nih. Ternyata susah dan seru. Ini menantang juga buat orang dewasa ya. Yeay, hebat. Terus Seperti biasa, kita sebagai orang tua juga bagian yang support anak lah gitu. Karena mau gak mau kita tetap harus kasih kesempatan anak-anak buat bertanggung jawab ya, ngelewatin rute yang memang udah ditentuin. Mudah-mudahan sih sampai akhir aman dan anak-anak juga happy. Walaupun Abu dan Mariam kadang jatuh ya di jalur ini, kita tetap kasih kesempatan mereka dan Om Yadi yang mendampingi. Sejauh ini kita puas sih dengan guide dari Om Yadi ini. Jadi makanya kita pilih hiking terapi hills ini, ngerasa nggak salah sih. Cocok banget yang punya anak untuk diajak hiking, apalagi kita pemula. Walaupun memang sebenarnya aman buat anak-anak, tapi buat orang dewasa nggak kalah menantang kok jalur ini. Dan airnya juga jernih banget. Anak-anak happy banget deh, apalagi si Abu tuh. Ini salah satu kelebihan kita pakai guide hiking ya. Jadi anak-anak bener-bener didampingi dan diajarin gimana cara ngelewatin rintangan-rintangan yang ada di depan mata di jalur trekking ini. Makanya saya seneng banget dan sangat menyarankan ya, kalau misalnya kita hiking ada guide-nya, pasti lebih seru dan kasih kesempatan anak-anak buat ngelewati rintangan sendiri dengan dampingan fokus ke depan. Orang profesional ya, dibandingkan kita sebagai orang yang teriak-teriak terus buat bilang hati-hati atau marah-marah ya, karena mungkin khawatir bahaya. Nah, ini yang bikin saya terharu sih, yang awalnya takut gitu sampai di titik yang akhirnya dia berani gitu. Anak-anak tuh berani Mariam sama Abu, walaupun rintangan di depan tuh kalau kita bilang sih ini udah cukup lumayan loh buat orang dewasa, apalagi anak-anak. Walaupun kita kadang bilang kasihan, tapi ayo nak gitu, hebat, ayo. Pasti aman, pasti bisa gitu. Itulah gitu, ini serunya kita hiking family private lah. Di sini titik yang lumayan agak berat sih. Kenapa? Karena sebenarnya kita gergetan gitu, ayo kita bantuin gitu, kita bantuin. Tapi kita tetap kasih kesempatan buat anak-anak kayak kapan dia melewati sendiri dan kapan dia minta bantuan. Setelah melewati sungai, ini bagian tanjakan yang menjadi tantangan yang cukup menguras tenaga.
Sebagai orang tua, rasanya ingin membantu terus kan? Tapi sesekali kita memilih memberi kesempatan anak untuk mencoba lebih dulu. Ketika berhasil melewati tanjakan dengan usaha sendiri, rasa percaya diri anak akan tumbuh sedikit demi sedikit. Mungkin terlihat sederhana, Hebat, Mariam. namun pengalaman kecil kayak gini tuh ngajarin bahwa setiap tantangan tuh bisa diselesaikan jika pelan-pelan. Selain melatih otot kaki dan daya tahan tubuh, anak juga belajar mengendalikan emosi ketika mulai terasa lelah. Langsung jalan lagi. Kemampuan ini dikenal sebagai regulasi diri, salah satu bekal penting yang akan mereka gunakan sampai dewasa nanti. Tiap bulan ya. Masya Allah. Kayaknya Abu seneng deh jalan panjang. Coba lagi sana. Abu mau istirahat dulu gak? Serius? Kan kita bisa Hah? kalau lagi on biarin aja. Oh gitu. Oke. Kan dia kalau anak-anak kalau moodnya lagi bagus dia yang Oh. Oke. Jadi kita Berkali-kali otomatis ya, Bu. Om Yadi tuh kayak yakin Mariam, kita kalau semangat. anak-anak lagi on tuh lanjut aja gitu, perasaan Abu gak usah gimana, Bu? suruh stop atau suruh istirahat sampai di batas yang terukur dari pengalaman Om Yadi. Harus fokus ya, Bu. Loh. Ini momen yang mahal menurut saya, karena anak-anak harus antri gantian di jalur trekking yang lagi dilewatin, kasih kesempatan petani untuk ngelewatin. Ya, Wah. enggak. Ini menurut saya ini yang sulit banget didapat di zaman sekarang ini, karena anak-anak bener diliatin tentang aktivitas sosial di desa atau di perkampungan. Mahal sih menurut saya. Sepanjang jalur hiking itu benar-benar kita dibuat selalu berulang ngucap Masya Allah gitu. Emang sebagus itu di arah sini tuh. Nah, ini Bunda. Kita naik. Tongkat dapat. Nah, anak-anak. Ayo. Anak-anak lagi on. Lagi berjuang. Anak-anak lagi on. Bundanya udah mulai lelah. Yuk, semangat. Punten ya. Woi, ikan gabus tadi. Hah? Ini kan. Ya di jalan. Udah gabus tadi berarti. Oh. Ayo, jalan. Udah sama ya Jiji ya? Iya. Aku juga. Mariam. Asli, di sini tuh saya udah mulai ngos-ngosan, padahal masih setengah perjalanan mungkin ya. Tapi anak-anak tuh bener-bener masih on gitu. Yuk jalan. Bahkan masih sempet-sempetnya buat Iya. merhatiin sekitar Pinus. jalur. Keren sih, bahwa ini jadi salah satu alternatif buat ngeluarin energi anak-anak yang hiperaktif. Cocok banget sih hiking. Nah, minta pas dulu ya Bu Mariam. Mau minum nggak? Abu mau minum? Abu minum? Mariam? Mau minum nggak? enggak. Orang langsung berenang. Kita dulu kan Bu. Sabar, kita di sini belajar sabar ya. Ah, Kita perjalanannya kan masih jauh tuh, masih ini berapa bukit lagi. iya. Jadi harus tenaganya terus di ini ya. Oh, tapi lebih bagus Boleh enggak? Ya. Ntar kalau jalan jangan ya. Iya. Istirahat boleh. Boleh minumnya pas. Kita harus. Kamu minumnya? Biar nggak dehidrasi. Kita ke darat dulu. Ini kan sungainya. Pas lagi udah terakhir, sungai lagi. Dilepas Abu, ikutin instruksi ya Bu. Ayo Abu. Abu. Kalau pakai ini ngeblok. Yuk, Ayo jalan yuk. jalan ke depan yuk.
Bu. Yuk, Abu kerjasamanya yuk. Nak, kerjasamanya selesai. Ntar kena muka. Ya, lebih bahaya justru. Yuk. Naik lagi. Yuk, semangat. Wis. Fokus, Abu fokus. Nggak usah duluan. Saling jaga. Wah, kecapi. Iya. Ini pohon kecapi nih. Ayo Abu saling jaga adenya. Bentar aja. Yang itu tuh di depan. Terus tiup. Ayo. Tadi ada telapak kaki hewan ya? Kamu jalan. Di sini kita bener-bener masih takjub ya dengan pemandangan-pemandangan di sini. Ternyata emang keren banget Sentul tuh. Masih ada pemandangan yang wow gitu, masya Allah lah pokoknya. Abu tenang. Oh apa dia jaga kebun. Udah sampai di sini tuh udah nggak karuan ya sepatu anak-anak. Masya Allah banget. Jadi memang kalau misalkan hiking disaranin memang sepatu yang buat siap hiking lah. Jangan pakai sepatu sekolah buat hiking karena repot juga. Sampai perkampungan. Gimana Mariam rasanya? Udah melewati perbukitan. Hah? Gimana? Ntar aja kali ya, tanggung. Setelah kita melatih pemandangan, kita tuh emang dihadapkan dengan kondisi sosial perkampungan penduduk sini ya. Dan memang pasti buat anak-anak ini jadi momen yang banyak banget pelajaran yang dia dapet sih. Wah, sampai Di jalur ini tentunya banyak tempat persinggahan ya. Salah satunya di sini ada warung juga. Kalau misalkan kita air habis atau logistik kurang gitu, itu bisa di sini dan ada kamar mandinya. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir yang bawa anak atau nggak bawa logistik yang lengkap, di sini banyak kok. ini yang jalur dewasa juga Iya. bisa masuk itu mas, sebenarnya bukan buat anak kecil doang. Buat anak-anak itu jalur buat terapi. Oh. Kalau misalnya buat ini sekedar hiking biasa, paling dari jembatan tadi naik ke bukit sini. Oh, Atau dari sini turun lagi. ini boleh injek aja, cetek kok. Nyebur. Ah. Wih. Kayaknya kalau bulan ini kawannya udah panen. Oh, Bulan Oktober, November masih bagus-bagusnya. si hijau-hijau ya. Ya rata-rata yang ambil trek ini karena pengen Jalan di sungainya, jalan. Injek. Nah, jalan. Terus. Dia gagal jadi patah. Iya, jalan terus, nggak apa-apa, tembusin. Di sepatu. Ayo cuci sepatu. harus jadul sih karena kita kotor-kotoran pasti bersih lagi. Tuh. Di sini juga ada hamparan sawah ya, yang mungkin sudah dipanen ya baru ditanam lagi. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mungkin lagi masa panen atau lagi masa hijau-hijaunya, itu mungkin lebih bagus, lebih estetik buat foto. Dan di sini kita baru sadar kebetulan kita nggak bawa uang gitu, cash gitu. Jadi ada anak-anak perkampungan daerah situ tuh yang jual apa aksesoris gitu yang dari alam itu dijual gitu sekitar 5-10 ribu. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman mau hiking ke sini, siapin aja uang-uang cash gitu 5-10 ribu buat Pelan-pelan Abu. beli tuh dagangan atau mainan aksesoris anak-anak yang dibuat dari alam situ. Pasti seneng deh mereka. Di jalur pesawahan yang masih cukup landai,
Kalau diperhatiin, anak-anak sebenarnya belajar banyak hanya dengan berjalan di alam seperti ini. Mereka melihat warna-warna hijau yang berbeda-beda, mendengar suara burung, serangga, mencium aroma tanah, lalu merasakan tekstur jalan yang berubah-ubah. Semua rangsangan itu masuk melalui panca indera dan menjadi bagian dari stimulasi sensori. Berbeda kalau kita main di dalam ruangan karena cenderung memiliki lingkungan yang sama kan. Tapi kalau di alam itu benar-benar memberi pengalaman baru setiap langkahnya ke anak-anak. Semakin mendekati tujuan, suara air pun mulai terdengar. Lucunya, rasa lelah anak-anak tuh seperti tiba-tiba hilang. Mereka justru semakin semangat ketika tahu sebentar lagi akan bermain air. Momen seperti ini tuh ngajarin kita bahwa dalam sebuah perjalanan selalu ada tujuan yang membuat kita tetap ingin melangkah. Abu main air tuh boleh. Abu pelan-pelan ya. Tiket lagi atau gimana? Enggak. Oh enggak sih. Ini udah termasuk. Oh udah termasuk. Siap. Oh siap. Ayo. Ayo. Pasnya boleh ditaruh. Oh. Dah Bu, dalam ya? Dalam. Dah. Akhirnya kami sampai di Leuwi Arei. Menurut saya bermain air di alam bukan hanya menyenangkan, tapi juga kaya manfaat. Air yang ngalir, bebatuan, pasir, hingga suhu air yang berbeda memberikan pengalaman sensori yang sangat beragam. Saat anak berjalan di dalam air, mereka terus menyesuaikan keseimbangan tubuh. Saat memegang batu, mereka merasakan tekstur yang berbeda. Saat mendengar suara aliran sungai, otak mereka belajar menyaring berbagai informasi dari lingkungan sekitar. Semua pengalaman ini sulit digantikan oleh permainan digital. Bermain di alam memang tidak selalu harus mahal atau jauh. Yang terpenting adalah memberi kesempatan anak untuk benar-benar merasakan lingkungannya. Iya, dalang ya. Entah kenapa pas lagi di curug ini tuh keberanian Abu tuh lumayan cenderung meningkat ya. Dia benar-benar berani melewatin arus pakai ban gitu. Tapi tentunya memang tetap dalam pendampingan Om Yadi ya. Sampai di titik ini juga Om Yadi tetap mendampingi Abu buat melatih dan stimulasi sensori anak. Alhamdulillah 4 km akhirnya berhasil kita selesaikan. Mungkin bagi sebagian orang jarak ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi bagi kami setiap langkah hari ini punya cerita sendiri. Melihat anak-anak berani mencoba, belajar melewati tanjakan, melihat pijakan di bebatuan, hingga akhirnya tersenyum puas saat bermain air, menjadi hadiah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Hari ini saya kembali diingatkan bahwa tumbuh kembang anak tidak selalu harus terjadi di ruang kelas atau mainan yang mahal. Alam sudah menyediakan begitu banyak pengalaman belajar. Saat mereka berjalan di jalan yang tidak rata, motorik kasarnya sedang berkembang. Saat mereka menyimbangkan tubuh di atas batu, sistem vestibularnya dan koordinasi tubuhnya sedang dilatih. Saat mereka mendengar suara sungai, merasakan dinginnya air, mencium aroma tanah, dan menyentuh berbagai tekstur di alam, semua itu menjadi stimulasi sensori yang membantu otak mereka mengenal dunia yang lebih utuh. Dan mungkin yang paling penting, mereka belajar bahwa setiap tantangan bisa diselesaikan satu langkah demi satu langkah. Setiap orang tua, kadang kita sibuk mencari destinasi yang paling bagus atau permainan yang paling seru. Padahal yang paling anak ingat bukan hanya tempatnya, melainkan siapa yang berjalan bersama mereka. Semoga perjalanan kecil seperti ini bisa menjadi kenangan yang akan mereka bawa sampai dewasa nanti. Kalau teman-teman punya rekomendasi tempat hiking, camping, atau aktivitas outdoor yang ramah untuk keluarga, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan masukkan ke daftar petualangan Undersky Project berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita perjalanan keluarga kami selanjutnya. Saya Ajis berserta keluarga pamit undur diri. Sampai bertemu di petualangan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.